Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, dalam VOP kali ini kita akan membahas Pentecost Again. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6, kita membaca sebuah peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi. Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha menggocoh dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis. Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini. Tekanan ini dapat muncul saat gereja lengah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensinya. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan tudung rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan, sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit. Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak. Perlu adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arahan visioner dan relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua, menyiapkan bejana-bejana dan menuangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GBI Gatsu, kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketiga lah yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini. Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost Again supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi,
Mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar, supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selalu ada sukacita, selalu ada kemenangan. Yang percaya boleh katakan amin. Baik, sebentar kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Engkau yang yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Katakan amin buat Mazmur 91 ini. Katakan amin buat Mazmur 91 ini. Kita semua aman dalam lindungan Allah. Semua gerejamu aman bersamamu Tuhan. Semua kami aman di dalam-Mu, sebab kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa, datanglah
setiap nyanyian pujian kami. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini, hanya Engkau yang kami sanjung tinggi. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Penuhi setiap hati yang haus. Jumpai setiap kami yang merindukan hadirat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ini kerinduan kami Tuhan, datang mendekat kepadamu. Mari sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
bersama-sama saudaraku. Izinkan Tuhan menikmati setiap nyanyian yang keluar dari mulut. Hati yang penuh dengan ucapan syukur kami bawa di hadapan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, sebab hadirat-Mu sanggup memulihkan. Yang putus pengharapan, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru di dalam nama-Mu Yesus. Itu sebabnya kami akan terus menyembah-Mu. Kami akan terus meninggikan nama-Mu. Mari jamah umat-Mu Tuhan. Jamah setiap hati pribadi lepas pribadi. Jangan lewatkan seorang pun. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama saudara. Amin, amin, amin. Yes, Lord. Yes, Lord.
sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Saudara, berapa banyak yang saudara alami hari-hari ini semua tuh kita percaya Tuhan turut bekerja, amin. Tuhan turut bekerja atas hidupmu dan setiap apa yang Tuhan lakukan selalu mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Yang percaya Tuhan baik, sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Yang terikat dibebaskan, yang sakit disembuhkan, sebab kuasa Roh Kudus yang bekerja. Yang percaya katakan amin. Jiwa bebas terlepas, bersama telah terhempas. Nama Yesus pemenang, amin. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan hujan mukjizat terjadi. Here we go. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh yeah, oh yeah, oh yeah, curah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi,
longing just to breathe something that's of word that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper in it through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Ini nyanyian syukur kami, Tuhan. Kami datang dengan hati yang menyembah kepadamu. Sing when the music fades, when the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of word that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper in it through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back to the heart of worship, back to the heart of worship. When it's all about you, kembali kepadamu dengan hati yang menyembah. Sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Thank you, Jesus. Kami datang menyembah di hadapan-Mu. Kami datang dengan hati yang bersungguh. When the music fades, when the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. Kami bawa hati yang menyembah di hadapan-Mu. Sebab kami tahu penyembahan bukan bicara soal nyanyian saja atau musik, Tuhan, tapi penyembahan bicara soal hati di hadapan-Mu pagi ini, Bapa. Yes, Lord, kami datang menyembah-Mu. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, it's all about you, all about you. Yes, Lord, I'm sorry, Lord, for the things I've made.
just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, Jesus. Nothing else, nothing else will do. I just want you. Yang ku ingini hanya Kau Tuhan, yang ku rindukan hanya Engkau Yesus. I just want you. Nothing else will do. Just one more time, say, I just want you, Lord. Nothing else, nothing else, nothing else will do. Coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama, saudara. And it's all about you. Ini antara saudara dengan Tuhan. It's all about you, Jesus. Katakan sama Tuhan, Tuhan ini aku. Ampuni setiap dosa dan kesalahan. Terkadang aku suka kecewakan Tuhan. Tapi pagi hari ini kami datang terbuka di hadapan-Mu. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. Kami sembah Tuhan. It's all about you. Kami sembah. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah. Bertahta atas pujian. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan sepanjang ibadah ini Tuhan Yesus. Kau berbicara bagi setiap kami Bapa. Kami membuka Tuhan hati kami lebar-lebar. Berbicaralah Tuhan.
Kami mau merendahkan hati kami butuh tuntunan dari kebenaran firman. Kami butuh Tuhan firman-Mu yang tepat pada season ini, pada musim ini Tuhan. Berbicara Tuhan, beritahu ke Tuhan hal-hal yang rahasia daripada-Mu Tuhan Yesus. Agar kami tidak salah jalan Tuhan Yesus. Agar kami tahu kemana kami harus melangkah Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hati-Mu hari-hari ini bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, bicaralah. Urapi dari bibir hamba-Mu yang berbicara, urapi kami semua yang mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap masuk dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom saudara. Kalau suara saya habis di tengah mohon maaf saudara, karena semalam baru balik dari Israel saudara. Baru kemarin malam. Dan di sana luar biasa saudara, hadirat Tuhan menjamah. Saudara, ada satu peserta itu dapat mujizat kesembuhan saudara. Itu waktu kita dengar kesaksian di bus itu kita kaget. Ternyata dia ada kulitnya gatal-gatal saudara ya. Kalau kena AC dingin tuh gatal saudara. Jadi tiap malam itu pasti istrinya pasti kasih lotion saudara, gatal terus. Udah ke dokter mana-mana nggak ketahuan apa. Bukan ekzim, bukan psoriasis, bukan ya nggak tahu apa saudara, gatal. Jadi waktu kemarin kita baptis di Sungai Yordan saudara ya, dia sudah dibaptis jadi kita celup. Tindakan iman seperti Naaman saudara, celup 7 kali ya saudara, tindakan iman saudara. Dia kesaksian saudara, habis dibaptis malamnya itu dia tidur, dia betul-betul gak gatel. Saya bilang, Pak coba Pak ntar besok malam tidur kita berdoa kesembuhannya permanen. Dia bilang betul. Besoknya dia bilang lagi, Pak saya tidur lagi sembuh, gak gatel-gatel. Saya bilang ini tidur terenak yang pernah saya rasakan sudah bertahun-tahun lamanya saudara. Luar biasa saudara, luar biasa. Kita terus berdoa saudara bagi Israel saudara ya. Biar juga Tuhan melawat menjamah mereka. Nah pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai Goshen saudara. Judul khotbah saya adalah Masuk dan Jadilah Goshen. Masuk dan Jadilah Goshen. Saudara, saya merasa ini adalah tuntunan Tuhan. Waktu saya baca ini, Pak Niko sudah bicara ini pada awal bulan Januari. Dan waktu saya baca dari nubuatan dari Ibu Cindy Jacob, saya merasakan satu hal yang kuat dari hati saya bahwa betul saya harus khotbahkan ini. Ini jemaat HUB harus tahu saudara. Karena hari-hari ini memasuki 2023 dan 10 tahun ke depan 2033 ini adalah satu dekade yang menarik dan juga menegangkan. Saudara, kenapa saudara? Karena banyak hal yang Tuhan akan kerjakan, banyak hal yang Tuhan akan buka di dunia ini saudara. Kalau Tuhan bekerja, maka iblis juga tidak akan kalah saudara. Dia juga akan terus bekerja. Apa yang bisa digoncang akan digoncang. Amin Bapak Ibu. Apa yang bisa dihancurkan akan iblis hancurkan. Karena memang dia kerjaannya datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Dalam Ibrani 12 ayat ke-26 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit, saudara. Bukan hanya bumi, melainkan langit. Saudara, jangan heran nanti ke depan akan ada mungkin lebih intens, saudara ya, bencana-bencana alam. Gak usah heran, kenapa? Karena mendekati akhir zaman, mendekati hari-hari terakhir, apa yang bisa digoncangkan akan Tuhan goncangkan. Dan dalam Hagai 2, saudara, ayat 7-8 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Saudara, kita mungkin tidak perlu berdoa untuk akan adanya goncangan. Saya rasa pasti Tuhan akan menggoncang. Amin Bapak Ibu. Ya, I think COVID is just the starter. Saudara, COVID hanyalah permulaan. Tapi bagi saudara dan saya, kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Tuhan memberikan janji, kerajaannya tidak akan tergoncangkan. Saudara, langit dan bumi boleh hilang.
Langit dan bumi boleh sirna, tapi firmanku tetap untuk selama-lamanya. Dan bagi saudara dan saya yang adalah kita umat kepemilikannya Tuhan, umat punyanya Tuhan, dunia saudara, 1000 boleh rebah di sisi kiri, 10.000 boleh rebah di sisi kanan, tapi itu tidak akan menimpa saudara dan saya. Katakan amin. Karena itu betapa kita butuh tuntunan profetik daripada Tuhan. Saudara, definisi profetik itu adalah pesan Tuhan yang pas untuk saat ini. Apa yang kita butuh dengar hari-hari ini saudara. Nah, bagaimana caranya Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi saudara di tengah-tengah goncangan. Kita perlu tahu itu saudara. Itu yang saya mau bicarakan hari ini. Kita perlu masuk ke dalam Goshen. Katakan bersama-sama Goshen. Goshen itu adalah satu tempat saudara. Zamannya Yusuf menjadi Perdana Menteri Israel. Nah ketika Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, dengan ayahnya Yakub, saudara. Ya setelah sekian tahun, nanti kita baca firmannya. Lalu Yusuf menaruh keluarganya di Goshen. Kata Firaun pada saat itu adalah tempat tanah terbaik di Israel, saudara. Di Mesir. Dan Yusuf menaruh keluarganya di Goshen. Dan mereka selamat dari bencana kelaparan. Saudara. Cindy Jacob, saudara bisa cek nanti di websitenya dia ya. Dia kan punya komunitas namanya Apostolic Council of Prophetic Elders. Ya, Apostolic Council of Prophetic Elders. Jadi dia mungkin kumpulkan beberapa nabi-nabi satu dunia, belahan benua saudara. Ya. Lalu mereka saling berdoa dan mereka saling mencocokkan apa yang mereka saling dapatkan. Saudara. Dan tahun ini yang mereka dapatkan sama di lintas benua ada kata Goshen. Saudara, Goshen. Mari kita baca bersama dalam Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 5. Lalu saya lengkap ayat 10 sampai 11. Saudara baca ayat yang 4 ya. Saya baca ayat yang ganjil 3 dan 5. Nanti saudara baca ayat yang ke-10, saya baca ayat yang ke-11. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf." Ya, setelah sekian tahun dijual jadi budak, mereka baru ketemu sekarang saudara. "Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Saudara, 1, 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bapak Ibu ayat yang ke-10. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saudara, Goshen adalah sebuah tipologi tempat di mana ada hadirat Tuhan bernaung. Karena Yusuf adalah tipologi Yesus di perjanjian lama. Saudara, Yusuf adalah tipologi Yesus di perjanjian lama, saudara. Dan Yesus berkata, "Ini aku Tuhan Yesus. Ini aku ingin engkau dekat dengan aku. Karena itu aku ingin bawa kamu ke Goshen. Karena kelaparan masih 5 tahun lagi." Saudara, waktu itu Firaun dikasih mimpi. 7 lembu yang gemuk, 7 lembu yang kurus. 7 lembu yang kurus makan lembu yang gemuk, saudara. Ya, Yusuf memberikan arti. Firaun akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Saat kelimpahan begitu luar biasa. Tapi nanti 7 tahun kelaparan akan memakan seluruh kelimpahan yang diberikan oleh 7 tahun itu, saudara. Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo dalam acara bulan September tahun lalu, saudara, memberikan arahan di JCC Senayan kepada mungkin kepala-kepala daerah dan Kapolda. Saudara, dia bilang tahun ini adalah tahun yang gelap. Saudara, saya nggak tahu saudara baca beritanya, sempat baca beritanya apa tidak. Tahun ini adalah tahun yang gelap. Dan badai yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Waktu saya baca itu, saudara, waktu saya dengar itu, saya bilang ini Pak Presiden pasti ngomong gak main-main. Karena pasti dia pakai data. Seorang presiden gak mungkin ngomong macam-macam, saudara. Pasti pakai data.
Tapi sampai hari ini, kalau Indonesia, saudara, masih Tuhan luputkan dari resesi ekonomi, kita patut mengucap syukur, amin. Tapi tidak ada yang tahu waktu-waktu ke depan, saudara. Ya. Saya menangkap secara jelas dalam spirit saya, in the next coming of years, akan ada masih tahun-tahun kesusahan, tahun-tahun kegelapan yang kita tidak tahu bagaimana kita harus melewatinya, saudara. Karena itulah firman Tuhan dengan jelas berkata, engkau harus masuk ke Goshen. Engkau harus berada dekat dengan aku. Akunya di sini Yusuf, tapi kita menanggapnya sebagai firman, sebagai Tuhan Yesus. Kamu harus dekat-dekat dengan Yesus. Kita harus dekat-dekat dengan Yesus. Karena tahun-tahun ke depan ini berbahaya. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini? Bagaimana cara kita masuk ke Goshen? Yang pertama harus terjadi yang namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Perhatikan saudara, respon saudara Yusuf. Mereka ketakutan dan gemetar. Kenapa? Karena mereka kaget. Ini kok Perdana Menteri tahu ya, kita punya saudara namanya Yusuf. Padahal dulu udah kita jual jadi budak, gak tahu kemana. Mereka ketakutan, kan saat itu mereka gak tahu saudara itu Yusuf. Makanya Yusuf bilang, datanglah mendekat kepada aku. Kenapa? Karena orang Mesir tidak pernah mau dekat-dekat dengan orang Ibrani. Karena orang Ibrani rata-rata penggembala domba. Orang Mesir itu paling jijik dengan penggembala domba. Mereka ngomongnya jauh-jauhan. Tapi ini Yusuf datanglah mendekat. Wah, mereka ketakutan dan gemetar saudara. Kalau saudara baca kisah sebelumnya, mereka sudah dituduh mengambil cangkir silver peraknya Yusuf saudara. Ya, padahal itu Yusuf yang bikin-bikin. Mereka ketakutan setengah mati saudara. Dan saudara perhatikan, bagaimana hati respon seorang yang bernama Yusuf. Dia berkata begini, jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Wow, saudara. Saya mau katakan begini, ayat ini adalah Roma 8:28-nya perjanjian lama. Saudara hafal dong Roma 8:28? Nah ayat ini mirip dengan Roma 8:28 versi perjanjian lama. Kamu merancangkan rancangan yang buruk, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik terhadap aku. Saya mau katakan saudara, kalau keluarga saudara dalam 3 tahun terakhir sedang mengalami masa-masa kesusahan, pernikahan saudara, hubungan saudara sedang mengalami masa-masa sulit, ya, masa-masa yang mungkin begitu stressful saudara. Ya, saya mau katakan ada rencana Tuhan yang besar sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Karena saudara setelah 17 tahun, setelah 17 tahun Yusuf dijual menjadi Perdana Menteri saudara. Ya, saat menjadi Perdana Menteri kira-kira usia Yusuf 30 tahun karena dijual kira-kira usia 13 tahun saudara, masih muda. Dia berkata begini, aku gak dendam sama kamu. Ngomong sama abang-abangnya, aku gak dendam, aku gak marah. Kamu jangan susah hati, jangan takut, jangan stres. Karena kamu telah menjual aku ke sini, karena Allah yang telah merencanakan untuk aku menyelamatkan keluarga kita dari kelaparan. Saudara perhatikan, rencana Tuhan itu sudah ada 17 tahun yang lalu. Tuhan sudah tahu akan ada bencana kelaparan di depan. Dan dia sedang persiapkan Yusuf melewati apa saudara? Macam-macam. Di luar jadi budak, masuk penjara, dikhianati oleh teman sepenjaranya. Coba saudara bayangkan. Saudara Yusuf bisa berdamai dengan masa lalunya, dengan kekecewaannya, dengan kepahitannya saudara. Oleh keluarga sendiri. Hari ini untuk kita bisa masuk ke tanah Goshen-nya Tuhan, maka saudara harus berdamai dengan masa lalu saudara. Ya. Hari ini untuk kita bisa masuk ke tanah tempat di mana Tuhan akan memberkati saudara, maka engkau harus menyerahkan segala kekecewaan dan kepahitan saudara kepada Tuhan. Termasuk di dalam hubungan suami dan istri, termasuk di dalam hubungan orang tua dengan anak, termasuk dalam hubungan satu keluarga. Kalau Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak enak terjadi, maka Tuhan izinkan itu terjadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Bukan satu kebetulan, kalau saudara melewati beberapa hal yang tidak enak,
Karena Tuhan sedang mempersiapkan sebagaimana Yusuf dipersiapkan 17 tahun berikutnya untuk menyelamatkan Israel dari kelaparan. Maka saudara sangat mungkin kalau apa yang saudara sedang lewati hari-hari ini, Tuhan mempersiapkan untuk menyelamatkan saudara dari bencana-bencana kelaparan di depan nanti. Tapi satu, rekonsiliasi. Yusuf punya hak untuk balas dendam. Oh, bisa sekali. Bisa sekali saudara. Dia toh menggenapi mimpi yang Tuhan berikan waktu masih kecil. Dia menjadi penguasa atas saudaranya, saudara. Dia bisa balas dendam. Sekarang gantian, tak jual jadi budak. Bisa. Sekarang gantian, tak jual kamu. Tak masukin ke penjara. Bisa. Begini berarti. Begitu saudara ada di posisi yang diberkati Tuhan. Kita mesti ngerti bahwa posisi berkat itu bukan karena saudara. Posisi saudara diberkati bukan karena kita hebat. Tapi Tuhan kasih posisi itu untuk saudara bisa berdamai dan menjadi sumber berkat bagi keluarga saudara yang lain. Bukan dengan mental, nih aku udah buktikan. Dulu kan 10 tahun lalu kamu ngomong aku gak bisa berhasil, sekarang aku udah berhasil. Terus yang lain lagi susah, makan tuh susah, aku gak mau bantuin. Dulu aku minta bantuan gak mau dibantuin. Sekarang aku udah berhasil. Nah kamu rasain sekarang. Enggak Bapak Ibu. Tuhan kasih Bapak Ibu diberkati untuk menjadi berkat bagi keluarga dan yang lain. Katakan amin. Karena itulah Goshen. Karena itulah Goshen. Bulan lalu Gembala Sidang kita Pak Niko berbicara. Kan tema kita tahun ini adalah Rise Up, Be Victorious. Bangkit dan jadi pemenang. Definisi pemenang di situ bukan untuk keuntungan pribadi. Definisi menang di situ menang dalam arti untuk memberkati orang-orang sekitar kita. Itu definisi menang tahun ini Bapak Ibu. Bukan, oh saya bangkit untuk saya diberkati. Yes, tetapi berkatnya bukan hanya untuk saudara. Berkatnya untuk keluarga-keluarga yang lain. Amin Bapak Ibu. Hari ini kalau Tuhan berkati saudara, ingat ada benih untuk ditanam, ada roti untuk dimakan. Dan ada roti untuk dibagikan kepada keluarga yang lain. Mungkin saudara 3 tahun ini malah mendulang berkat. Puji Tuhan. Karena itu saudara harus bertanya sama Tuhan, Tuhan apa rencanamu? Apa maksudmu untuk saya diberkati ini? Apakah ada hal yang perlu saya bagikan kepada orang lain? Kemana Tuhan saya harus menaruh uang ini? Bagaimana cara saya memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini? Saudara, rekonsiliasi harus terjadi demi adanya terobosan. Jangan khawatir apabila keluarga saudara tidak sempurna. Tapi serahkan semua kepada Tuhan, Bapak Ibu. Percayalah, saudara, percayalah. Apapun yang terjadi Tuhan sedang berperkara. Kemarin saat kita di Israel, saudara, entah kenapa tiap khotbah di tiap gereja yang berbeda, itu nuansanya nuansa keluarga. Selalu berbicara mengenai pernikahan dan keluarga. Puncaknya di Kana, di gereja di Kana ketika Yesus melakukan mujizat merubah air menjadi anggur. Saudara, itu peserta semua dilawat Tuhan nangis, saudara. Dan Tuhan sedang mengerjakan satu pemulihan, baik suaminya, baik istrinya, masing-masing dilawat Tuhan, saudara. Bahkan beberapa yang datang yang enggak ada pasangan, yang pasangannya di Jakarta juga dilawat Tuhan sama, saudara. Karena pesan Tuhan sama. Masuk tahun ini, kalau kamu enggak rekonsiliasi, kalau kamu enggak bisa sepakat, enggak bisa rukun dan damai, maka berkat Tuhan tidak tercurah. Dan saudara yang rugi. Karena itu Bapak Ibu, ayo turunkan gengsi kita. Betul, turunkan gengsi kita. Saling minta maaf, saling mengampuni. Perlu dibereskan apa yang perlu dibereskan, saudara bereskan di hadapan Tuhan. Karena tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang gelap. Dan apa yang bisa digoncangkan akan Tuhan goncangkan. Dan untuk bisa masuk ke tanah Goshen, saudara perlu rekonsiliasi. Poin nomor 2. Setelah rekonsiliasi ngapain? Keluarga Israel untuk bisa masuk ke Goshen, mereka perlu relokasi.
pindah tempat, relokasi harus terjadi. Saudara. Perhatikan perkataan Yusuf. Kejadian 45 ayat 10 sampai 11. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat dengan aku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba, lembu sapi dan segala milikmu. Di sanalah aku akan memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Goshen berbicara tempat di mana saudara dekat dengan hadirat Tuhan. Goshen juga berbicara tanah terbaik pada saat zaman Yusuf. Kalau sekarang, kalau saudara ke Goshen, sekarang udah padang gurun. Dekat dengan daerah Gaza. Saudara. Goshen tempat di mana Tuhan memberikan berkat dalam pekerjaan Bapak Ibu. Ya. Yang dimana tahun ini akan ada shifting terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Jangan heran memasuki tahun ini akan ada pemindahan tempat yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Akan ada pergeseran dalam hal area pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan. Akan ada pergeseran tempat tinggal. Akan ada relokasi tempat di mana saudara bekerja. Mungkin saudara memasuki tahun ini saudara sedang berdoa, Tuhan ini ada pilihan A, pilihan B, pilihan C dalam bisnis. Saya mesti ambil yang mana? Saudara jangan heran. Karena tahun ini memasuki Goshen, Tuhan akan geser saudara. Itu yang pertama. Tuhan akan geser. Waktu saya merenungkan Goshen saudara dari awal tahun, saya lumayan cukup terkejut dengan salah satu pemain musik kita saudara ya, namanya Ricardo. Dengan istrinya Christina. Christina waktu itu production crew saudara ya, yang production nih yang di depan bolak-balik pakai ini saudara, eartag. 2 hari lalu mereka pindah ke Mesir. Saya kaget saudara. Hah, kamu ke Mesir? Ngapain? Iya, dipindahin kerja ke Mesir. Ada istilahnya tempat yang lebih baik di sana untuk mencari saudara pekerjaan yang lebih baik. Waktu saya dengar itu ke Mesir, itu hati saya langsung tek Goshen. Karena Goshen daerah Mesir saudara. Saya bilang, saya sih gak cocokologi saudara. Cuman saya bilang, kepergian kamu saya mau katakan bukan kebetulan. Karena Goshen tiap keluarga beda-beda. Goshen gak hanya bicara tempat. Tapi Goshen tiap keluarga beda-beda. Mungkin untuk keluarga kamu Tuhan harus pindahkan ke Mesir. Literally. Tuhan pindahkan ke Mesir saudara secara harafiah. Untuk kamu menjadi berkat di sana. Kamu di sana jadi berkat ya bagi gereja-gereja di sana. Enggak cuma urusannya cari uang, enggak cuma menikmati di sana, tapi kamu betul jadi berkat di sana, saya bilang sama mereka. Nah saudara, mungkin saudara ada yang direlokasi Tuhan. Mungkin enggak sampai ke Mesir, saudara. Ya, mungkin pindah tempat. Saudara, ada usaha baru yang Tuhan bukakan. Yang lama Tuhan tutup. Kita bingung kenapa ya? Kok stuck? Kok bisnisnya stuck ya? Oh ini pasti Tuhan mau buka yang lain. Saudara, mari kita dengar-dengaran sama Tuhan. Karena melewati tahun ini dan tahun-tahun ke depan, gak bisa saudara pakai logika manusia. Kalau saudara pakai data dunia berkata gelap kok katanya. Ya kan puji Tuhan Indonesia masih dijagain saudara. Puji Tuhan, tapi we'll never know what happens in the next coming of years. Apalagi tahun depan saudara kita berdoa untuk tahun politik kita damai, katakan amin. Betul kita berdoa saudara, tapi gak ada yang tahu. Yang kedua saudara, Goshen itu juga berbicara mengenai apa? Terang Tuhan terbit atas saudara. Dalam Keluaran pasal yang ke-10, ingat gak tulah yang ke-9? Apa itu tulah yang ke-9? Gelap gulita. Satu Mesir gelap gulita. Gelapnya ini benar-benar gelap. Orang nyalain lilin gak bisa. Tapi hanya ada satu tempat yang terang. Di mana? Goshen. Tempat di mana keluarga Israel berdiam. Goshen. Tempat itulah yang terang. Nah saya dapat ayat. Yesaya 60 ayat yang kedua. Tolong. Ini enggak ada di PowerPoint. Saya barusan dapat. Yesaya 60 ayat yang kedua. Saudara. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas Bapak, Ibu dan saya. Kemuliaannya menjadi nyata atas saudara dan saya. Katakan amin. Artinya begini, saudara mungkin tidak dipindahkan Tuhan secara harafiah. Saudara tetap dalam pekerjaan saudara, tapi bisnis dan usaha saudara, keluarga saudara menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Oh bisa sekali.
Bisnis dan usaha saudara menjadi sumber berkat yang memberkati banyak orang. Sebagian saudara mungkin akan mulai berkebun. Saudara, Tuhan akan bukakan yang aneh-aneh dan yang saudara nggak pernah pikirkan, saudara tidak pernah dapatkan, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan akan bukakan. Kenapa? Bukan untuk keuntungan pribadi, tapi Tuhan siapkan saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saudara. Makin ke sini, makin ke akhir zaman saudara, kita nggak bisa egois. Tidak bisa. Karena Yusuf menimbun banyak gandum. Dia buka di 7 tahun kekeringan, Yusuf buka lumbung padinya untuk memberikan makan seluruh penduduk Mesir. Mari kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selamat. Kemana Tuhan perintahkan berkat? Ke tempat di mana ada kerukunan terjadi. Ke tempat di mana ada rekonsiliasi terjadi. Bapak Ibu, ada berkat di tengah kerukunan. Ada berkat di tengah rekonsiliasi. Saudara. Jadi kalau di tahun ini ada saudara yang Tuhan geser, ada yang Tuhan pindahkan. Saudara dengar-dengar dengan suara Roh Kudus. Saudara dengar-dengar dengan suara Roh Kudus. Jangan dengar dengan suara manusia. Manusia boleh merencanakan A, B, dan C. Tapi Tuhan dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8 berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bapak Ibu, Tuhan yang akan mengajar, Tuhan yang akan kasih nasihat kemana saudara harus pergi. Sebelum saudara memutuskan satu keputusan yang besar dan mayor tahun ini, tanya Tuhan. Bersepakat dengan pasangan berdoa. Minta petunjuk Tuhan, hati-hati. Dan jangan takut dengan apa yang manusia sampaikan. Amsal 29 ayat 25 berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat, tapi siapa yang percaya kepada Tuhan akan dilindungi. Amin Bapak Ibu. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan akan dilindungi. Karena itu saudara, saya berdoa, Tuhan akan tunjukkan kepada saudara mana yang harus saudara prioritaskan. Hubungan-hubungan mana yang harus saudara mulai fokuskan. Tidak semua hubungan itu baik dan datang dari Tuhan. Ada hubungan-hubungan yang Tuhan sengaja putuskan untuk saudara makin fokus dan dengar suara Tuhan. Ada hubungan yang Tuhan bukakan, satu hubungan yang baru tahun ini saudara. Percayalah saudara, kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Selogika-logikanya kita, sepinter-pinternya kita, lebih pinter Tuhan. Ya. Kita bisa berkata, wah Pak saya ini udah kalkulasi semua, saya udah perhitungkan segala macam. Yes, saya percaya Tuhan kasih kepintaran bagi kita. Karena kita perlu menyembah Dia dengan akal budi kita. Tapi ada satu titik dalam hidup kita harus berkata Tuhan, tetap Tuhan yang berdaulat. Ya, gak bisa. Tetap Tuhan yang berdaulat. Saudara, kalau datang ke tempat ini waktu saya khotbah di bulan Februari, saya bicara mengenai God's broken family. Saudara lihat, papinya Yusuf siapa namanya? Yakub, saudara. Ketika Yakub, saudara, ya, dia mau punya anak, dia jatuh cinta sama Rahel, saudara. Ya. Tapi karena dia kerja ditipu oleh pamannya Laban, dia harus dapatkan Lea dan Rahel selama 14 tahun, saudara. Ya. Akhirnya dapatlah anak-anak dari keturunan Lea dan dari keturunan Rahel, Bapak Ibu. Ya. Dan itu terjadi konflik. Saya ngomong ini bulan Februari. Itu terjadi konflik, saudara. Dalam keluarganya Yakub. Ya. Ada favoritisme. Ya. Dan Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya dari ibu yang satunya lagi. Saudara. Yusuf dijual. Saudara.
ketika Yusuf punya anak, saudara, ya, dalam kehidupan Yusuf, saudara, ya, dia juga show favoritism, saudara. Efraim dan Manasye, saudara, Yakub pengen berkatin silang, saudara. Ya. Dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub turun sampai ke Yusuf, saudara. Ini bukan keluarga yang harmonis. Mungkin paling harmonis Yusuf, tapi kehidupannya juga menderita, saudara. Ya. Karena itu, Bapak Ibu, apapun, kondisi apapun keluarga saudara sekarang, serahkan sama Tuhan. Jangan compare keluarga satu dengan keluarga yang lain. Tempat di mana kerukunan itu ada, berkat itu mengalir. Jadilah berkat di mana Tuhan tempatkan saudara dalam tahun-tahun ini. Siapkan diri dan keluarga kita baik-baik. Karena Tuhan mau kita diberkati, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Untuk jadi berkat bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, kan biasanya kita ngaku dosa kan. Untuk kita makan dan minum dengan cara yang benar, tulus di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan, khususnya mengenai hubungan, saudara. Mari kita betul-betul minta ampun, bukan formalitas. Agar berkat dari perjamuan kudus juga mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu. Betul, saudara. Nanti ketemu berikutnya saya mau sharing Mazmur 23. Karena tahun ini dikatakan dalam Mazmur 23, Tuhan juga menyiapkan berkat. Tuhan mempersiapkan a table in front of me. Tuhan memberikan berkat jamuan makan di depan saya. Untuk saya juga memberkati orang-orang lain. Mazmur 23. Amin Bapak Ibu. Ya. Saya mau rangkum khotbah saya hari ini. Hari ini saya bicara mengenai Goshen. Goshen adalah tempat perlindungan Tuhan. Tempat yang Tuhan pilih bagi saudara, untuk saudara jadi sumber berkat bagi orang lain. Untuk saudara bisa masuk ke Goshen, karena ada tahun-tahun gelap yang ada di depan kita, maka ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah rekonsiliasi, yang kedua adalah relokasi. Rekonsiliasi terjadi ketika saudara berdamai dengan masa lalu. Ketika saudara mau mengampuni orang lain. Relokasi terjadi ketika saudara pindah dekat dengan hadirat Tuhan. Mungkin ada orang yang secara real Tuhan geser, Tuhan pindahkan, shift bisnisnya dipindah, keluarganya dipindah, saudara. Tapi ada orang-orang yang tetap stay di mana saudara berada. Tapi Tuhan ingin pindahkan hati saudara dekat dengan hatinya Tuhan. Tempat di mana bisnis saudara sekarang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara lakukan dua hal ini. Saudara masuk ke Goshen dan tetap stay di sana. Karena Yesaya 60 ayat 2 mengatakan kegelapan datang meliputi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan akan terbit atas saudara. Kemuliaannya nyata atas hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Oh ralabashidi aralabashiki di aralabashiki di aralabashiki di aralabalabala. Mari saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Ralabakata ya bashiki di aralabaralabashi di aralabalabalabala. Kita nyanyi lagu yang tadi. Hallelujah. To the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you.
Tuhan, kami telah dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus bantu untuk kami boleh menerima bukan dengan akal pikiran kami, tapi kami terima firman ini dengan roh yang ada dalam hidup kami. Karena hal-hal yang rohani hanya bisa dimengerti oleh roh. Tuhan, bantu umat-Mu untuk mereka boleh masuk ke Goshen, yang tempat di mana Tuhan telah siapkan bagi mereka. Berdoa untuk rekonsiliasi terjadi, untuk satu kerukunan terjadi di tempat ini. Keluarga demi keluarga bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan hati yang terluka. Tuhan, sembuhkan hati yang sakit Tuhan. Ketika kami makan dan minum perjamuan ini Tuhan, bukan sebuah formalitas, tapi ada berkat yang mengalir dari tubuh dan darah Kristus. Kau mati menggantikan dosa-dosa kami Tuhan. Untuk kami yang miskin diperkaya, kami yang sakit disembuhkan, kami yang mati menjadi hidup kembali oleh darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi Tuhan Yesus pelayan perjamuan kudus. Urapi anggur ini dan roti ini Tuhan, jadi sebuah sakramen yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita ingin makan dan minum dengan cara yang benar. Sebelum kita makan dan minum roti dan anggur ini, mari masing-masing kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa yang Roh Kudus ingatkan, kita bereskan di hadapan Tuhan. Ya Yesus, uni hamba-Mu Tuhan Yesus, uni Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengar kebenaran firman. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur dengan suara terbuka, saudara. Terima kasih Tuhan. Buat darah-Mu, buat tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami. Kami mengucap syukur. Oh, kasih-Mu besar melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi
Terimalah berkat perjamuan kudus ini Tuhan. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berat Tuhan berikan kelegaan. Tuhan pulihkan mereka yang menderita Tuhan. Kami berdoa Tuhan kerukunan terjadi di dalam nama Yesus. Keluarga demi keluarga direkonsiliasi di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir Tuhan. Di mana ada kerukunan antara saudara, kesitulah Tuhan memberikan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami terima Tuhan berkat dari sakramen ini dalam satu nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hadirilah ibadah Onsat Women in Christ setiap hari Kamis pukul 10 pagi di GBI Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. See you church. Ibadah Jumat Agung GBI Puri Indah dengan tema Father Forgive Them diadakan pada tanggal 7 April 2023 jam setengah 9 pagi, 11 siang, dan 4 sore bertempat di GBI House of Blessing. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita. Arahkan hati kepada Tuhan sang sumber berkat itu sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pulanglah dan bawalah segala berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus. Apapun yang kau perbuat dibuatnya berhasil. Kemanapun kau melangkah ada keberuntungan dan penyertaan Tuhan mengikutimu. Biarlah wajahnya bersinar atas saudara. Dan biarlah ada persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segala umat Tuhan telah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.